pihak tergugat sudah siap majelis hakim. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agenda hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Dari itu, dari dua belah pihak silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan yang telah dibuat di meja majelis hakim. Saya silakan. Silakan kembali. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, pertama saya tanya dulu pada pihak penggugat, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai tambahan? Tidak ada. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Tidak ada majelis hakim. Tidak ada. Baik, mengingat telah diselesaikannya acara penyerahan kesimpulan atau agenda penyerahan kesimpulan, maka sidang hari ini ditunda hingga 7 hari ke depan, yaitu dengan agenda putusan majelis hakim untuk 7 hari ke depan, tanggal 3 Februari. Baik, saya sampaikan kepada seluruh pihak untuk hadir pada tanggal 3 Februari 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dan sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dipersilakan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88 dari PDT G dari 2024 dari PNSMR tanggal 3 Februari 2025 antara Christina Fenitaloni melawan PT Trangbulan Tbk dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Mengingat telah dilewatinya acara penyerahan kesimpulan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Kepada pihak penggugat, apakah masih pada catatan semula untuk menyidangkan perkara ini dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah? Siap, tidak ada upaya menyelesaikan secara musyawarah. Baik, untuk pihak tergugat, apakah masih ada ketetapan semula untuk menyidangkan dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah? Siap, tidak ada upaya menyelesaikan secara musyawarah majelis hakim. Baik, jika tidak ada kesepakatan lagi, maka sidang kami lanjutkan dengan pembacaan putusan majelis hakim. Putusan nomor 88 dari PDT G dari 2024 dari PNSMR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Christina Fenitaloni bertempat tinggal di Jalan Lombangun Ilir, RT 3, Kecamatan Lombangun, dalam hal ini memberi kuasa pada Asdar SH, Muhammad Novel SH, Nika Pelangi Putri SH, Agus Wahidin SH, dan para advokat dari kantor pengacara dan konsultan hukum Trust Law Firm. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Trangbulan Tbk berkedudukan di Jalan Samanhudi nomor 68 Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa pada Radit Dimas Jaya Kusuma SHMH, Mulyana SHMH, Muhammad Rizky Riantoli Panandito SHMH, dan Raisya Isti Samara
SHMH. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pemilihan Negeri Samarinda pada tanggal 5 September 2024 dalam register nomor 86-PDT-G-2024 Samarinda telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi A tentang formalitas gugatan yang tidak memenuhi persyaratan bea materai yang telah dibacakan. B tentang gugatan yang tidak memuat dasar hukum on pragmatic of engagement yang telah dibacakan. C tentang error in persona tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat yang telah dibacakan. A. Tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat telah dibacakan. B. Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat dianggap telah dibacakan. Dalam rekonvensi 1. Bahwa tergugat sekaligus mengajukan gugatan baik kepada penggugat dalam rekonvensi sehingga menjadi penggugat rekonvensi atau penggugat konvensi lawan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi. 2. Bahwa dalil-dalil jawaban tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi dan seterusnya. Yang telah dibacakan. Dalam eksepsi yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat bea materai. Yang ketiga, menyatakan bahwa gugatan tidak memuat dasar hukum atau on the matters of ground karena penggugat di dalam suatu gugatan tidak menguraikan dari dalil serta dasar hukum berkenaan dengan perbuatan melawan hukum di dalam posisi gugatannya. Keempat, menyatakan bahwa keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat karena tergugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan tergugat. Kelima, menyatakan seluruh gugatan tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang telah dibacakan, dalam rekonvensi yang telah dibacakan, dalam konvensi dan rekonvensi yang telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum. Dalam eksepsi, menimbang bahwa tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat, menimbang bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya adalah mengenai dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Yang menimbang bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini yang seterusnya dianggap telah dibacakan. Dan oleh karena itu, atas hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan.
mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum Messi dan almarhumah Kuswari. Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan luas lebih kurang dari 1.670 meter persegi yang terletak di Jalan KH Samanhudi nomor 69 Kelurahan Melita, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda. 4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Menghukum 5. Menghukum tergugat membayar uang paksa atau uang song sebesar 1 juta rupiah setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat. Apabila tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersengketa seluas 170 meter persegi milik penggugat. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya dan seterusnya. Baik, demikian saya akan membacakan. Dengan dibacakannya putusan, maka putusan majelis hakim akan berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah hari ini. Baik, sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor register 88-PDT-G/2024/PNSMR tanggal 3 Februari 2025 antara Christina Venita Loni selaku penggugat melawan PT Trangbulan selaku tergugat. Maka dari itu, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.